Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Bapak yakin nggak tidur yang kita kerjakan setiap malam itu bisa bernilai kebaikan, bisa bernilai amal dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin nggak Bapak? Yakin. Tapi tidurnya tidur yang kayak mana Pak? Nah, tidur yang diajarkan ada beberapa adabnya. Yang pertama, kita disunatkan tidur itu dalam keadaan berwudu, bersuci. Apa kira-kira Pak yang bedain orang tidur dengan wudu sama orang tidur tanpa wudu? Ada bedanya Pak? Ada. Di mana bedanya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidur dengan bersuci, berwudu sebelum tidurnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat kepadanya saat tidur itu Pak. Malaikat itu ngapain Pak? Menjaga kita. Malaikat itu mendoakan kita Pak. Bahkan kata Rasulullah, tidak berbolak-balik badan seorang yang tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat mendoakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Kalau tidur wudu Pak, suci, geletak Bapak balik kanan, malaikat doa, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, ampunilah dosanya. Mulai lagi Bapak ngiri, malaikat doa lagi, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Mulai lagi, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Yang paling banyak dosanya habis Pak, yang tidurnya lasak kali itu. Malaikat berdoa lagi, boleh. Tapi itu yang dibilang Nabi Pak, bukan omongan saya. Itu yang dibilang Rasul, itu ada hadisnya. Jadi ketika orang tidur berwudu itu beda Pak statusnya dengan tidur tanpa wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala bihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Desa, baik Desa Seimenciring Kutali Baru dan Desa Seimenciring Sunggal. Bisa sama pula ya Pak ya, Seimenciringnya. Udah gitu kadesnya cuek pula ya kan Pak, luar biasa. Tapi nggak abang adik ya Pak ya, kadesnya abang adik. Kemudian yang sama kita muliakan, kita hormatin Ustadz Hendro, Ketua FKSMM yang sangat luar biasa. Tadi saya sholat di masjid apa kita tadi At-Taqwa sana. Kemudian waktu jalan kemari
yakin saya dengan kumpulnya bapak-bapak setiap hari Ahad ini dalam satu majelis, silaturahimnya bagus, bala itu mau turun ketolak itu Pak, karena silaturahim itu. Jadi dipertahankan apa tadi pesan Pak BKM, diwariskan kebaikan ini ke anak cucu nanti, jangan sampai bubar ya. Kemudian para asatidz yang hadir pada pagi hari ini, para orang tua saya, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, lebih khusus bapak-bapak Satgas dengan Pak luar biasa yang setia mengawal para asatidz yang memberikan ceramah di forum ini. Kemudian bapak-bapak dari media YouTube kita yang luar biasa, dan saya tadi mau kemarin tengok YouTube-nya dulu Ustaz, bulan-bulan yang lalu apa enggak tak sampai di situ, jangan sampai udah pernah main kan malu juga Pak. Makanya untung sudah ada ini, tapi ya satu sisi ada untungnya, satu sisi ada jamnya sudah Pak ya Ustaz. Asal kemarin Pak sama terotak apalagi yang mau diomongin. Dan itu tadi diumumkan pula malam Ahad tanggal 13 awak lagi ceramah sini. Nah, habis apa kades Pak? Nah, hari ini saya bawa kitab adab Bapak Ibu ada ya Bapak Ibu orang-orang tua saya. Kenapa saya bahas hari ini tentang adab ini? Karena jangan sepele Pak sama amal yang kecil. Kadang tanpa sadar amal kecil itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan jangan pernah merasa bangga dengan amalan Bapak, ibadah Bapak yang besar itu. Ketika tidak ada keikhlasan dalam hati saat mengerjakannya, belum tentu itu bisa menjadi asbab kita mendapat nikmatnya surga itu. Ada hal yang kecil yang setiap hari pasti kita lakukan. Gak mungkin manusia hidup ini gak melakukan ini, tapi kadang-kadang dilalaikan. Padahal ketika kita melakukan itu dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi, yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah dan kebaikan, mendapat pahala yang luar biasa. Apa itu? Pada bab yang pertama dalam kitabul adab ini ada diterangkan adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Nah, hari ini tak cicil adab mau tidur dulu Ustaz. Masuk udah bangun diceritain bangun tidurnya nantilah kapan-kapan kok tentang lagi. Ya kan sambil nunggu telepon ya kan. Tapi kayaknya kita udah muat tak belum undangan. Tapi ini hari ini adab mau tidur. Bapak yakin enggak? Tidur yang kita kerjakan setiap malam itu bisa bernilai kebaikan, bisa bernilai amal dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak Bapak? Yakin. Tapi tidurnya tidur yang kayak mana Pak? Nah, tidur yang diajarkan ada beberapa adabnya. Yang pertama, kita disunatkan tidur itu dalam keadaan berwudu, bersuci. Apa kira-kira Pak yang bedain orang tidur dengan wudu sama orang tidur tanpa wudu? Ada bedanya Pak? Ada. Di mana bedanya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidur dengan bersuci, berwudu sebelum tidurnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadanya saat tidur itu, Pak. Malaikat itu ngapain? Menjaga kita. Malaikat itu mendoakan kita, Pak. Bahkan kata Rasulullah, tidak berbolak-balik badan seorang yang tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat mendoakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Kalau tidur wudu Pak, suci, geletak Bapak balik kanan, malaikat doa, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam
banyak dosanya habis Pak, yang tidurnya lasak kali itu. Malaikat berdoa boleh. Tapi itu yang dibilang Nabi Pak, bukan omongan saya. Itu yang dibilang Rasul, itu ada hadisnya. Jadi ketika orang tidur berwudu itu beda Pak statusnya dengan tidur tanpa wudu. Alah pada wudu yo keter, mau nggak tempat tidur senggolan dek bujuku batal nih. Pak, kalau wudu Bapak batal dalam tidur karena kebaikan juga nggak apa-apa. Senggolan sama istri kan baik itu Pak. Ya kan Pak? Bapak salaman sama ibu, ibu nyium tangan bapak nyium kening itu, ibadah nggak itu? Ibadah, nanti pulang langsung mambung-mambungan aja. Ibu pun nanti praktekin. Iya percaya. Nah, ibu kan waktu pulang ini, papa, yuk ngubur ke dosa yuk. Wak nyelang tangan ini, rambut kolong balik, dosanya kubur itu. Jadi ketika bapak ibu udah wudu, kemudian tidur senggolan, ya udahlah. Nanti ketika buang air kecil mau wudu lagi. Tapi yang penting awali dulu mau tidur itu dengan bersuci. Apapun yang terjadi dalam tidur batal, ya nggak apa-apa. Ada seorang ulama, ada kitabnya tipis. Dalam kitab ada Murid Masyir, adab memuliakan ilmu itu dengan cara memuliakan kitabnya. Kata ulama itu, beliau bisa menjadi seorang ulama Pak, karena beliau mengagungkan, memuliakan ilmu dengan cara memuliakan kitabnya. Dengan cara apa lagi Pak? Memegang kitab itu dengan tangan kanan, dan beliau tidak pernah memegang kitab itu dalam keadaan tidak berwudu. Sampai satu malam ulama tadi itu melicin sakit perutnya Pak, yang menyebabkan dia bolak-balik buang angin, ngentut aja. Udah, saat dia bertolak mengulang-ulang pelajarannya itu, sakit perutnya bolak-balik buang angin. Dalam satu malam dijelaskan oleh beliau itu Pak wudu sampai 17 kali satu malam. Untuk apa itu? Karena beliau tidak menginginkan saat dia bertolak mengulang pelajaran, memegang kitabnya, catatan buku pelajarannya itu dalam keadaan tidak bersuci Pak. Dan itu yang menyebabkan beliau menjadi ulama Pak. Makanya bapak-bapak orang-orang tua saya itu begitu telatnya ini Pak. Kalau mau pergi ngaji ini wudhu dulu. Kalau wudhunya batal ya wudhu lagi dulu Pak. Jadi ngaji itu apa yang disampaikan oleh para penceramah cepat lengket Pak, diingetan. Karena modal wudhu sebelumnya Pak. Kadang wirid membaca Yasin ya tak wudhu, jangan nggak usah cerita wudhu, kadang kencing pun tak cebok. Pak Kades, kadang ceboknya modal obat Pak, obat abit Pak. Nah itu nggak usah mikirkan obat abit apa, bayang-bayang ke obat abit itu, iya nggak usah dibayang-bayangkan Pak. Nanti tanya sama bapak, apa obat abit itu? Pak, udah nggak usah dibayang-bayangin, lanjut Pak. Ibu, ternyata wudhu itu luar biasa kan Pak? Luar biasa. Ada kejadian Pak. Ini bapak ini dari rumah mau ke masjid Pak Kades. Lupa dia belum wudhu. Sampai di masjid, umat nggak ada imam Pak. Kebetulan bapak ini pinter pula kalau imam. Wah, kayak ini imam Pak. Wah saya ini kok. Dia berbuah hilang, maju dia Pak jadi imam. Nah, ini kasus ini jadi pelajaran juga sama kita. Begitu orang mau dekat lagi kita, suruh dekat lagi. Salah jauh lolotannya Pak. Jadi imam dia Pak. Waktu sholat dia teringat, mati lah itu. Wudu aku tadi ini kan. Nah, kan bisa kejadian itu Pak. Apa sikap si imam yang harus dilakukan Pak kalau kayak gini? Mana tahu nanti kejadiannya kan Pak. Ustaz, bapak-bapak jadi imam kan,
udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedikit-sedikit aku mau toko karena gue nyembung ya mau diceluki mampus lagi. Kemudian waktu itu Pak Kades dia ngomongkan, bapak-bapak ibu jamaah minta maaf saya tadi dari rumah rupanya belum mutu sampai sini gara-gara anto geri aja imam aku yang maju gak teringet katanya. Nah status sholat jamaahnya batal gak kalau kayak gitu? Semua batal, imamnya batal, makmumnya suruh ulang lagi. Kenapa? Karena diumumin Pak Kades. Imamnya diem-diem aja. Loh iya, kan gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum wudhu, masih menengah dari wudhu, besok sholatnya diulang. Makmumnya nggak apa-apa, nggak batal. Kalau diumumin ya batal. Karena dia tahu kan salah. Makanya kalau nggak tahu dia yang diulang sholatnya. Itu gara-gara imam bocor. Nggak selamanya, Pak, kita harus jujur sama jamaah itu. Nggak selamanya. Diumumin ya pulang. Ibu-ibu, saya tadi lupa wudhu, batal semua. Orang ada imam, ini kejadian nyata ini kalau nggak sampai tak omongin. Udah siap dia kan pas sholat, bapak-bapak ibu-ibu sholat kita ulang karena saya tadi kelepasan, terkentut rupanya imamnya Pak. Tapi dia nggak keluar dari situ. Nah, jadi ini tak kasih tahu. Andai kejadian lagi lupa wudhu saat sholat kayak gitu kondisinya. Kalau bapak jadi imam harus menang-menang ya, bapak yang tahu. Gak usah sok jujur kali. Gara-gara bapak jujur gak pada tempatnya, batal semua sholat orang kan. Nah, ini kejadian di Galang ini. Kalau menciri mana mungkin lah. Dia beribu ngaji kok. Nengok wajahnya aja soleh-soleh kali ya. Apalagi bapak-bapak yang di luar bercahaya kali. Nah, cahaya matahari pagi. Jadi wudhu ya Pak, yang mau tidur wudhu, mau ngaji wudhu. Saya ada di Galang itu dulu sering ngawani saya ceramah. Anaknya pinter kan, pinter. Pokoknya sekolah juara aja. Jadi tak tanya. Dia bilang dari dulu diajari sama guru agamanya itu sebelum pergi sekolah wudhu. Jadi tak tanya. Kok bisa pinter kali kayak ini apa amalannya tadi? Dia bilang dia kata guru agama kami dulu saat waktu SMP kalau mau pergi sekolah suruh wudhu. Jadi tak tanya, kenapa mesti wudhu? Dia rumah di Galang, sekolah di Pakam Pak Kades. Dibilangnya gini, ya mana tahu saat di perjalanan tabrakan tinggal kan tinggal dalam keadaan suci. Anak SMA berpikir kayak gitu Pak. Bapak yang belum tinggal lebih besar, kenapa belum pernah berpikir kayak gitu? Terus tersinggung. Ya kan memang mati nggak mesti tua, yang muda punya mati. Tapi yang belum lebih besar siapa? Ya Bapak, timbang saya. Ya kan Pak? Kita lah kira-kira Pak, mana duluan kira-kira? Lu kawat lu nama desi Bapak ini saya dikawal teh kan? Baru ini awak tanya siapa duluan Ustaz aja. Kalau Bapak awas besok WA lagi ya. Oh, langsung balas dendam. Ya Pak, maaf saya. Jadi ketika kita menuntut ternyata mau tidur kita berbeda sama tidurnya orang yang tidak. Dan singkat-singkat aja ini ya kan. Yang kedua, adab tidur itu apa? Kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, karena sebaik-baik arah itu adalah arah kiblat. Sampai-sampai saking mulianya arah kiblat itu Pak, kita kan nggak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kecuali ada dinding pembatas lah, misalnya di rumah udah kadung dibuat sama tukangnya ngadep kiblat pula itu. Karena ada ruangan itu terhalang dengan dinding pembatas, nggak apa-apa Pak. Jangan pula nanti Bapak salah ngaji kan, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangi kiblat. Tengok WC mah hancur, ngadep kiblat ini kan dosa pula itu. Datang ibu kan, imam dosa wis jago nyerong ae lah, nyerong. Kepleset apa nggak berserah. Nggak boleh madep kiblat, nggak boleh belakangi kiblat. Ketika
Tapi kalau tidur sunat hukumnya menghadap ke kiblat. Nah cerita WC tadi itu ingat juga, saya mau ingat ini Pak. Bapak kalau soleh kali nada dering nggak usah pakai ayat Quran. Kan banyak itu kadang-kadang Pak Kades. Semenjak udah ikut ngaji Pak SMM nada dering pun ayat Quran. Berbahayanya kenapa? Satu, kalau pas Bapak lagi di WC, HP Bapak kantongi, celana Bapak cantolkan di pintu. Ada yang telepon, waktu awal main sama wadda waktu kalau apa nggak kasih HP di WC? Nggak baik kan Pak? Baik Pak. Jadi walaupun Bapak soleh nggak usah dikit kali lah. Saya jauh Ustaz ininya, Ustaz nggak bohong. Itu kalau pas di WC Pak. Kalau pas lagi di telepon Bapak angkat belum sempurna ayat itu terbaca. Telepon Bismillahirrahmanirrahim. Waktu awal. Halo. Masih oleh itu maknanya coba. Maka sesoleh apapun Bapak, kalau bisa nggak usah parah. Ayat Quran itu dijadikan ada dari handphone. Beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak menjadikan ayat Quran dijadikan ada dari panggilan HP-nya. Khawatirkan itu di dalam WC nggak di silent, digantung celananya, orang telepon ngaji Pak. Yang telepon bolak-balik aku nggak sampai khatam tadi dia di sini. Ya ngaji terus Pak, ngaji. Udahlah, nama lagu jarang goyang aja dimainkan kan nggak apa-apa. Agak dekat. Kemudian selain madhab kiblat apa Pak? Disuruh merek ke kanan kan Pak? Nabi mencontohkan itu Pak. Menghadap kiblat merek ke kanan sampai kondisi Pak. Nabi itu kalau tidur bentuk badannya itu kalau ditengok dari atas ke bawah, bentuk badannya itu membentuk tulisan namanya Pak. Nama Nabi kan Muhammad. Ketika Nabi tidur merek ke kanan itu kan, kepalanya itu bentuk huruf ini. Berapa? Badannya bentuk huruf A, punggungnya bentuk huruf mim, kaki Nabi bengkok bentuk huruf dal. Malaikat nengok dari atas sahur, Muhammad itu tidurnya bersuci, wudu, madhab kiblat, mereng ke kanan, menutup aurat. Ditengok dari atas, nah, malaikat tahu dia tidur Nabi Muhammad. Coba kalau kita tidur Pak, ditengok dari atas. Bayangkan Pak, tidur nggak wudu, kencing nggak cebok, boleh Pak. Nggak mulut aurat, mengkekek dari mana-mana. Malaikat yang dari sini, kampret. Kali ini ada marah lah, nanti marah. Tadi dia ngomong kaki kampret itu. Introspeksi diri masing-masing aja lah. Siapa yang kayak kampret, dia kayak nanti. Terus nanti kampret merasuk. Enggak tahu kampret. Oh nggak konten nak baju mengerti aja. Emang penyakit zaman gitu Pak Kades. Kalau udah ustadznya ceramah ngaji, kena dia tersinggung bukan jadi introspeksi diri Pak. Ustadznya dipecat Pak. Saya kok tahu karena saya itu korban pemecatan Pak Kades. Udah corona kena pecat Pak kan sakit kali ini. Udah Pak, paham sampai di sini Pak ya. Kan sederhana nih Pak. Tapi kadang-kadang yang sederhana ini kita lewatkan. Loh jadi kayak mana pun kalau pas lagi terus suruh merek kanan. Biniku yang ngamuk depan tadi. Setidaknya kan mengawali tidur itu dengan mengikuti sunnahnya. Dalam proses tidur itu jungkir balik ya ada yang tahu lah. Ya Pak ya, yang penting awali dulu. Tidur itu dengan mengikuti sunnahnya Nabi yang diajarkan kepada kita. Nah lanjut Pak. Kemudian kita diperintahkan untuk bertobat dari seluruh maksiat. Karena apa Pak? Karena khawatir dalam tidur itu malaikat Jibril datang mencabut nyawa kita. Kita sudah dalam keadaan bertobat kepada Allah. Karena mati nggak ada yang tahu siapa yang duluan Pak. Dan mati nggak tahu kapan dan di mana malaikat itu mencabut nyawa kita. Dan nggak tahu dalam kondisi kita saat apa Pak. Bapak siap dengarkan ceramah ini sehat-sehat. Kurang meninggal pernah nggak kejadian kayak gitu Pak? Pernah. Tapi kalau ustadznya siap ceramah meninggal belum pernah kejadian. Belum Pak. Kades kata sambutan siap kata sambutan meninggal ada Pak. Biar tahu Pak.
bisa Pak. Yang rekam bisa. Pikirnya nggak bisa. Bisa Pak. Terakhir kan begitu nengok videonya Allah trigger sama mendiami Quran. Ini rekaman terakhir ini. Nggak usah tetap Pak Aris kok langsung ucap. Loh kita nggak ada yang tahu kan Pak? Maka disunahkan diajarkan oleh Nabi sebelum tidur banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan. Pak, amin. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur berapa banyak dosa yang kita lakukan? Maka juga banyak dosa yang kok masih mata Pak, rumit cangkem. Apa yang ditengok diomongi, apa yang didengar diomongi, apalagi apa yang dicium diomongi. Terakhir, apa nggak jadi berdosa ya? Ketika kita mau tidur istighfar, Pak, banyak kita ampun sama Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Apa yang nggak usah menjadi komentar itu kata Nes? Awak pun komentar, nanti awak datang cepat tengok nih. Belum Ustaz nggak aku. Dari sini kan dulu, tahu sini kan. Nanti awak datangnya lama, sekarang kayak gitu sudah lari sok-sokan, datang suka-sukanya aja. Dari kan orang menunggu dia ada benar, sok hebat kan dia. Dia ngomong lama, kok udah ngomong kayak gitu Pak. Mulutnya itu beneran, nggak mikirkan orang, pantat atau kelas kaki keberindingan, ngomong aja, salah. Nanti ceramahnya cepat Bu, dibilang suka diundang jauh-jauh sekali kok. Ceramah cuma sebentar, aja, kayak pengen ngelek-ngelek nggak lupa. Dosa nggak kira-kira Pak? Dosa, nanti malah mau tidur istighfar, oh banget banyak saya. Apalagi undangan Bapak Des, undangan Bu, dosa gitu. Nengok pengantin yang laki ganteng, yang perempuan jelek pasti gini. Siapa yang ini? Ya Allah, barang-barang kok belum sampai ganti selek kayak Imam Bele menengok apa? Katanya masih gitu sekali. Nanti yang laki-laki jelek, yang perempuan cantik itu. Iya, omong bodohnya sih kayak dipencilin. Gak ada laki-laki ganteng aja jauh-jauh jelek itu mau. Salah. Yang lebih parah, suaminya jelek, perempuannya jelek. Wih, itu sumpahnya kan jelas itu. Ya Allah, yang laki jelek, yang perempuan jelek, anaknya kayak mana? Itu kerjaan siapa itu? Mulut. Maka mau tidur istighfar, kita ampun sama Allah. Orang tangan aja biar bisa buat dosa, Bapak tangan bisa buat dosa, bisa nggak? Pas ngaji Bapak nggak sadar, mau pakai mobil orang ini kan. Besok pikiran buat asmi gini. Siap itu Pak dilelehkan di dinding masjid. Nah nanti cek ini Pak Najir, kalau ada di dinding itulah bapak-bapak itulah lagi. Oh pikir begini zikir, rupanya sana. Habis itu dia nggak puas lagi Pak, ada dinding itu lelehkan. Saya pernah nampak awak itu pas sholat Jumat. Dia kok awak sholat Jumatnya gini ya. Pas tak tengok gini ada itu nama malah kolasi sendiri Pak, saya tak omong. Tapi nggak diciri Pak, enggak. Iya. Kayaknya pelakunya datang di luar itu. Bertobat tadi ya Pak. Nah, kemudian niatkan bangun sebelum fajar untuk melaksanakan tahajud Pak. Diniatin Pak, bangun sebelum fajar, bangun sebelum subuh untuk melaksanakan tahajud. Ingat nggak Bapak orang tua dulu ngajar? Kalau mau bangun tidur cepat suara Pak. Orang tua dulu ini Pak, bantalnya dipukul. Tangi jam berapa? Udah Pak. Bukan perkara membuat bantalnya itu Pak sebetulnya, tapi niat yang kuat di hati itu yang menyebabkan dia bangun jam sesuai dengan yang diniatkan. Bukan perkara membuat bantalnya Pak, tapi asamnya yang kuat, niatnya yang kuat itu Pak. Jadi Bapak mau gitu, nggak ada alasan nanti kerinan. Kalau emang udah diniatkan Pak, kamu kira-kira ya. Jam 2 mau diniatin bangun tahajud, main gitu Pak. Jangan bangun tengah malam cuma nampai malaikat aja. Malaikat udah suruh kali Bu, Pak Anto, tulis Anto, kami jam 10. Nyata malaikat
usah detail ya. Dipancing saja. Nanti dekat rumah Pak Kades sudah Pak Kades. Yang malam minggu itu kan Pak. Oh nggak tahu. Atau saatnya dekat rumah Pak Kades, Kades mana kan? Atau saatnya jodoh aja agak deket Pak Kades. Tapi kan kalau dekat rumah Pak Kades kan aman gitu. Nah itu urusan pertama. Ini urusan kami para laki. Paham ya Pak ya? Diniati bangun malam, ya kita tajud Pak. Ada guru saya ngasih amalan Pak. Jangan pernah tinggalkan sholat malam itu 2 rakaat aja. Minimal setiap malam 2 rakaat, 40 malam itu jangan putus. Karena berat Pak. Tapi ketika Bapak mampu mengamalkan itu, insya Allah berkah hidup. 2 rakaat setiap malam minimal, jangan putus selama 40 malam Pak. Pak Kades buat kayak gitu, jadi DPR Bapak nanti. Iya. Paling enggak ya jatuh-jatuhnya nyalon Kades lagi menang lagi. 2 rakaat tiap malam selama 40 malam. Yakin saya kalau kayak gini ya nggak mungkin nggak menang lagi Pak Kades. Orang yang masyarakatnya ngaji semua. Kok sekolah ini? Oh mama-mamanya kan semuanya rupanya. Mantap kali ya, prodesers. Ya Pak ya, jadi diniatin bangun sebelum fajar supaya kita bisa mengisi waktu malam itu dengan yang baik. Kemudian Pak, sholat witir sebelum tidur jika tidak yakin bahwa dirinya akan bangun sebelum azan subuh. Sholat witir itu Ibu Bapak tidak hanya dilaksanakan pada waktu sholat tarawih aja. Kita kan sholat witir sebulan full waktu tarawih aja Pak. Padahal setiap malam sunat hukumnya menutup malam itu dengan witir Pak. Kalau misalnya Bapak sebelum tidur rasanya berat kali badan ini, kan kondisi badan kita yang tahu kita berat kali badan ini, kok nggak enak, capek kali kayaknya. Yang undangan satu harian full penuh, kegiatan penuh satu harian, capek Bapak rasa. Dan ada perasaan di hati, kalau aku tidur ini nggak kebangun ini, tahu bangun subuh ini, maka sunat hukumnya Bapak sholat witir dulu sebelum tidur. Paham maksudnya Pak? Ibu paham? Kan yang tahu kondisi ibu capek nggak capek kan Bapak tahu itu. Kadang ada badan kita yang capek kali terasa. Capek kan ya, kamu pun nggak kebangun ini lah, mau tahajud, tahu-tahu bangun-bangun subuh lah ini katanya itu Pak. Nah kalau kita ada keraguan, was-was kita, terbangun nggak nanti subuh, terbangun nggak nanti subuh, maka sunat hukumnya sholat witir dulu sebelum tidur. Paham kira-kira kita? Kalau khawatir, tapi kalau yakin enak badannya seger, fresh kita ya udah tidur dulu, baru nanti sholat witir sebelum akhir malam habis. Gitu ya Pak ya. Nanti ada beberapa poin penting. Kemudian Pak, nah ini penting, menutup mangkok atau gelas, tempat-tempat air atau lubang-lubang air di malam hari. Kenapa? Ada hadis Nabi. Dalam setahun itu ada 365 hari kan Pak? Berarti ada 365 malam. Dari 365 malam itu ada satu malam Allah turunkan penyakit dari langit ke dunia. Dan penyakit itu tidak bisa masuk ke dalam mangkok, gelas, tempat-tempat air dan lubang-lubang air kalau tempat air dan lubang air itu ditutup. Paham kira-kira Pak? Gak usah cerita hadis itu lah, orang tua dulu ngamalin itu Pak. Atau udah malam ceret itu, mulut ceret itu ditutupin cangkir Pak.
dibintangkan di tempat minum itu, maka sudah termasuk seperti menutupi doa. Saking penting itu, bukan perkara diberahi cicek, bukan, tapi lebih dari itu. Ada satu penyakit kalau berada dalam setahun itu di satu malam, dan kita tidak ada yang tahu kapan malamnya itu. Nah, paham atau Bapak Ibu ya? Kemudian Bapak Ibu banyak lagi sini, menutup aurat meskipun tidur sendiri. Bapak pernah ngaji bab aurat? Aurat itu di saat kita sholat beda auratnya, di saat Bapak sendirian beda auratnya, di saat Bapak bersama perempuan yang mahram lain auratnya, di saat Bapak bersama atau di hadapan perempuan yang bukan mahram lain auratnya. Maka kalau kita kan secara umum menganggap aurat itu laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Nah, itu dalam hal mana Pak? Kalau kita dalam hal sholat sendiri, pada saat sholat sholat aja sendirian ya, sendirian tidak ada orang lain, maka aurat kita itu dua. Gak usah tak bilang ya kan, jalan depan, jalan belakang. Itulah aurat kita di saat kita sendirian. Di saat kita sholat laki-laki, auratnya dari mana Pak? Dari pusat sampai ke lutut. Di depan perempuan yang bukan mahram, ya seluruh badan kita itu tidak boleh diperlihatkan. Itu namanya aurat. Makanya aurat itu tergantung kita pada saat kapan. Saat sholat kan, saat sendirian kan, saat di depan mahram atau tidak, kita ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau dalam tidur berarti kan sendiri Pak. Mana aurat kita yang minimal harus ditutupi? Ada dua jalan itu Pak. Jalan depan, jalan belakang. Jangan pulang nanti Bapak mentang-mentang suruh tutup aurat, terus pakai jubah aja, pakai sarung, pakai baju kuku tidur. Tapi bini Bapak pun kayaknya dijauhi aja kan. Ya harus profesional, Pak kan Ustaz. Awal ceramah ya pakai sorban, pakai sarung, pakai jubah, pakai peci. Maksud nama mama ya tiap hari ngambil sorban, ngambil peci, bujuk tuh. Pak Kades lah misalnya, mentang-mentang Kades kemana-mana pakai jengkol. Nama mama jengkol, terus jengkol lah Pak Kades ya. Dia profesional Pak. Kalau Pak Kades kemana-mana pakai jengkol, pakai baju dinas, istri Pak Kades pun bingung mau minta tolongnya kan Pak. Pak Kades, tolong Pak Kades gorden dulu nih, nggak enak. Tapi kalau nggak kan, Papa, tolong gorden Papa. Pak Kades, tolong angkatkan kompor Pak Kades. Kalau nggak pakai jengkol kan Papa, kompor Papa. Gitu. Kalau amal pakai sarung, sorban, lilit aja tiap hari di rumah tuh gitu. Bini awak pun minta tolong kepada Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat ibu mengangkat kompor sejenak. Silakan dengan segala hormat dan untuk juga Allah. Aduh ya Allah, yang lucu kurang sedikit. Lu nggak boleh langsung disukui lah, orang corona itu teh. Kemudian saya tidak penting-penting aja nih Pak, ini banyak tapi yang Pak aku potong aja. Menulis wasiat sebelum tidur, terutama yang berhubungan dengan hak-hak orang lain seperti barang, amanat atau hutang. Ada hadisnya. Sebelum tidur itu Pak setidaknya cerita Bapak sama orang rumah itu, tadi abang ada ngomong sama Pak Kades malah sulit. Jadi mana tahu lagi kalau Bapak meninggal, nanti saya pulang. Wah enak kali kau utang, kau yang utang, aku bayar. Perkara apa reaksi dia nanti deh. Yang penting Pak sebaiknya amanat-amanat itu ada orang nitip barang sama kita, hilangkan Pak. Supaya kalau meninggal kita amanah itu tersemaikan. Ini ada cerita Pak. Ustaz ngajar di depan orang kaya. Ustaz ngajar di depan orang kaya. Kemudian diundang makan, makan bersama khusus. Ustaz itu dari keluarga dari orang kaya. Selesai makan,
Ustadznya pulang, keluarga tadi Pak kehilangan amplop. Amplop itu duit 4 juta. 4 juta Pak, bukan sedikit kan. Dan semua keluarga ini menuduh si Ustadz tadi pencurinya. Dituduhnya Pak itu si Ustadz tadi pencurinya. Karena nggak ada orang lain selain Ustadz yang diundang sana. Akhirnya para jengkel orang itu karena marah, Ustadznya nggak diundang lagi Pak. Ngajar ngaji anaknya, nggak diundang lagi. Nggak diundang ceramah risan, nggak diundang lagi. Pokoknya meracik betul lagi. Udah lama satu hari, si istri tadi jumpa sama Ustadznya. Kalau nggak akan kepergok dengan muka masem, bilang, Ustadz tahu kenapa nggak kami undang lagi di rumah kami Ustadznya aja. Waktu itu nggak Ustadz makan di rumah itu, dia uang kami hilang 4 juta di meja. Ustadz kan yang ngambil. Kata Ustadz itu, iya Bu, memang saya ngambil. Karena waktu itu amplopnya yang berisi uang berada di meja makan dan makan makanan. Saya khawatir timbang uang ini kesiram uang atau segala macamnya, saya ambil. Saya letakkan di bawah Quran yang ada di rumah itu, yang biasa kita buat untuk ngaji. Katanya gitu. Terdiam itu tadi Pak malu. Kenapa? Karena dia menuduh sembarangan kan. Jadi cobalah misalnya, ketika kita sebelum tidur menuliskan wasiat ini segala macam, kan nggak jadi fitnah. Kalau itu kan jadi fitnah juga. Karena nggak mau nanya dulu, karena nggak mau cerita dulu, akhirnya fitnah. Ustaznya kena fitnah ditolong gitu bunyolong. Nah Bapak Ibu pun gitu. Kalau ada nitip barang sama Bapak sesuatu yang penting yang berharga, sebelum Bapak tidur bilang sama orang tua, Mama, tadi Pak Kades nitipkan stempel. Stempel apa Pak? Stempel Kades lah. Katanya Kades mau nyalek, jadi nggak mau naruh Kades lagi. Ini cek, terus nanti pikir apa Kades nyalek? Iya kan? Oh betul ya. Jadi itu stempelnya Bapak taruh di apa ya, di lemari kaca depan rumah. Akhirnya meninggal Bapak, Pak Kadesnya, Bu semalam dia mendatak titik stempel lah. Dari mana Pak? Bapak gaduh jadi fitnah. Jadi itulah tujuannya kenapa sebelum tidur itu disunahkan untuk menyampaikan wasiat kepada keluarga. Semalam itu kan waktu pas sama Ustadz Peri, Bapak ada bilang itu Bapak nitipkan uang ada 4 juta. Rencana nanti pas malam minggu Bapak nitipkan sama Ustadz itu. Untuk siapa? Ya untuk Ustadz itu. Mana tahu Bapak meninggal kan? Jadi Bapak bisa ngasihkan sama saya itu depannya. Loh kan wasiat, wasiat. Atau mama. Kalau nggak usah banyak kan tanya mama ada. Kemudian Pak, meletakkan tangan di bawah pipi di permulaan tidurnya. Meletakkan tangan di bawah pipi termasuk hal yang sunat di permulaan tidur. Kemudian membaca zikir-zikir dan doa-doa. Kemudian bersiwak. Atau siwak ya? Siwak itu. Siwak itu sunnah itu Pak. Sunnah siwak itu sebelum tidur dan sunnah dan bangun dari tidur siwak. Jadi jangan sepele Pak sama siwak itu. Kita yang nggak mau nelateni karena kita nggak mampu, nggak usah Pak ece. Ini kadang orang kan suka kali minta apa jorok kali. Karena ini kok ada bokenan cangkem. Hari itu di kantong jorok kali. Nggak jorok itu Pak, sunat itu. Bapak yang nggak mampu berbuat itu jangan Bapak hina, jangan Bapak ece. Ini kadang kan gitu Pak. Ini aku blokir. Oh ini cangkem. Sholat awalan samping itu nggak setir katanya. Itu kan fitnah itu Pak. Mana pula setir bekas mulut itu? Siwak itu bagus sunat itu Pak. Sebelum wudhu sunat siwak, sebelum tidur sunat siwak, bahkan sebelum ceramah. Makanya nanti kata sambutan Pak, kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan dengan segala hormat Bapak mendirikan kami siwak. Oh iya Pak, tes. Pasti warga Bapak udah mulai nekat di sini. Tapi sunat itu Pak. Sebelum ceramah kan sunat kayak gitu kan. Sebelum sholatnya kan saya ambil siwak supaya lancar kan ngomong itu dan berkah. Tadi saya mau klik itu takutnya kalau di tempat yang nggak biasa khawatir jadi fitnah juga ya. Jadi harus ada yang membiasakan, harus ada yang biasakan sebelum kata sambutan kepada ketua SKSM kami persilakan dengan segala hormat. Ini Ustaz Hendro, rupanya salah nyabut kurban dicabut. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe.
subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.